Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya boleh dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, Happy Good Friday by the way. Selamat merayakan hari kematian Yesus Kristus. Karena salib merupakan kebanggaan buat setiap orang percaya. Itu bukan membuktikan kelemahan Yesus, tapi membuktikan bahwa besarnya cinta kasih Allah dalam Yesus Kristus kepada hidup saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama jadi berkat. Sehingga bagi Bapak Ibu yang sudah terberkati melalui program ini, bantu bagikan kembali saudara dikasih dalam Tuhan. Dan bagi umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, bantu support program ini sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh turut terberkati dengan cara subscribe saudara dikasih dalam Tuhan, komen dan bagikan. Sehingga apa yang memberkati saudara dan saya juga bisa memberkati banyak orang dengan apa yang kita bagikan. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pengorbananmu. Kami bersyukur Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus mati bagi kami, Tuhan Yesus menyelamatkan kami, dan itu membuktikan bahwa besarnya cinta kasih Allah dalam kehidupan kami. Kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Tuhan Yesus yang tercatat dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Kita lihat sama-sama Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena setiap kali kita merayakan peristiwa kematian Kristus atau kita biasa adakan dalam peristiwa ibadah Jumat Agung, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka kita mengingatkan kepada kita bahwa darah Yesus itu menyucikan hidup kita. Ya, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disucikan. Dosa kita diampuni oleh karena apa? Darah yang tertumpah. Yang Yesus katakan adalah darah perjanjian. Dan darah perjanjian ini ditumpahkan untuk banyak orang. Dan itu terbukti untuk seluruh orang yang mau diampuni. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Itu sebabnya ini merupakan kebanggaan buat setiap kita tatkala kita merayakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ini menjadi kebanggaan kita karena kita tahu itu bukti cinta kasih Allah dalam kehidupan kita. Walaupun seringkali kalau kita menyaksikan saudara dikasih dalam Tuhan dalam film The Passion, ya kan, dalam film-film rohani yang memperlihatkan penyaliban Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, seringkali kita sedih, ya kan, karena kita melihat ada begitu banyak darah yang tertumpah. Tapi ketika kita melihat kebenaran melalui firman Tuhan, itu merupakan kebanggaan buat kita dan kita bersyukur sekali karena kita punya Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bersyukur saya punya Tuhan Yesus. Yes. Dan itu membuktikan bahwa bentuk cinta kasih Allah dalam kehidupan kita, darahnya dia curahkan, tubuhnya dia pecahkan buat setiap kita. Buat orang-orang yang berdosa supaya kita menyadari darah itulah yang menyucikan kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang harus ada pertumpahan darah ketika proses penyaliban Tuhan Yesus. Mulai dari cambukan demi cambukan, pemasangan mahkota duri, bahkan ketika paku tertancap di kedua tangan dan kakinya. Ada darah itu yang tertumpah dan darah itulah yang menyucikan saudara dan saya.
Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 9, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Ibrani pasal 9 ayat 22, Alkitab bilang begini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Yes, dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa darah yang tertumpah tidak ada pengampunan. Itu sebabnya harus ada darah yang tertumpah. Dan itu dilakukan Yesus berdasarkan cinta kasihnya dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kalau kita tahu Yesus melakukan itu karena cintanya, maka apalagi sih yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Lakukanlah apa yang Yesus mau. Untuk apa? Kasihilah sesamamu manusia. Sama seperti Yesus mengasihi setiap kita. Dan itu Dia contohkan agar kita melakukan sama seperti apa yang Yesus sudah lakukan. Oleh karena apa? Karena darahnya yang Dia tumpahkan buat setiap kita, itulah yang menyucikan kita. Jadi tanpa darah yang tertumpah maka dosa tidak akan sucikan. Nggak akan bisa dihilangkan dengan perbuatan baik, dengan amal-amal kita, dengan ibadah-ibadah kita. No, harus ada darah yang menyucikan. Dan darah itu adalah darah perjanjian. Darah yang tertumpah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita merayakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita merayakan kemenangan iman kita. Dosa kita diampuni oleh karena ada satu pribadi yang mengasihi kita. Bukan karena kita, tapi karena Dia. Bukan karena kita datang kepadanya, tapi karena Dia datang kepada kita. Itu sebabnya Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau Yesus sudah mati mengorbankan dirinya dalam hidup kita, mengorbankan adanya pertumpahan darah yang diberikan buat kita, masakan kita tidak mau buat yang terbaik bagi kemuliaannya? Yuk, saya ajak setiap anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, stop fokus kepada masalahmu, stop fokus kepada pergumulanmu. Kalau Yesus dulu 2000 tahun yang lalu mau mati bagi kita ketika kita masih berdosa, masakan Dia tidak tolong kita ketika kita sudah menjadi anaknya saat ini? Masakan Dia tidak bela perkara kita ketika kita sudah diangkatnya menjadi anaknya? Itu sebabnya stop fokus kepada kesusahanmu, stop fokus kepada masalahmu. Lakukan apa yang hari ini kita bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ingat, darah yang tertumpah adalah darah yang menyucikan saudara dan saya. Karena itu jangan lagi kembali kepada dosa-dosa masa lalu kita. Stop menyakiti hati Tuhan dengan perbuatanmu, saudara. Stop menyakiti hati Tuhan dengan perkataan-perkataanmu, dengan tingkah lakumu. Mulai hari ini kita mau buat komitmen, Tuhan, ini hidupku. Aku sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya darah itu menyucikan hidupku dan aku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap hal yang sudah Allah lakukan dalam kehidupan kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus dan membuktikan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah hati kami selalu tertuju kepada Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan melalui peristiwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Darah yang tertumpah adalah darah yang menyucikan kami. Darah yang tertumpah adalah darah untuk pengampunan dosa dalam kehidupan kami. Itu sebabnya biarlah hari-hari ini menjadi hari-hari di mana kami diingatkan selalu, bahkan di hari-hari ke depan kami diingatkan darah yang menyucikan kami, melayakkan kami, akan tetap terus kami pertahankan dalam hidup kami untuk berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kemuliaan, berjalan dalam kemenangan yang bersama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan sendiri yang menyembuhkan, sebab bilur-bilur-Mu itulah yang menyembuhkan mereka. Dan kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tetaplah hidup dalam kesucian. Tetaplah hidup dalam kekudusan, sebab darah yang tertumpah yang menyucikan hidup saudara dan saya itu adalah darah yang mengampuni dosa kita. Jangan kembali lagi dalam masa lalu kita.
tapi hiduplah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.